Oke, halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Bengkel Gaul. Kali ini tentunya jumpa dengan saya Sifu dan kameramen kali ini adalah si Bocil ya. Oke, kali ini kita akan membahas kabelator banjir ya. Kabelator banjir ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Kami akan mencoba berbagi berdasarkan pengalaman yang sering kami alami ya. Jadi bukannya kami sok pinter atau yang lain-lain, enggak. Kami hanya ingin berbagi berdasarkan pengalaman. Mungkin di luar sana banyak sekali yang lebih ahli dari kami ya. Beberapa faktor yang umumnya sering terjadi itu adalah diakibatkan karena kotoran ya. Jadi kotoran itu menyumbat di sini dan mengakibatkan valve ini atau jarum ini tidak mau menutup rapat ya di bagian kabelatornya ini. Kemudian yang kedua itu bisa disebabkan oleh valve atau jarum pelampung itu sendiri ya. Ini dia sudah tidak simetris ya untuk permukaan karetnya. Ini yang kita bahas adalah karburator Vega ZR ya. Kemudian yang ketiga bisa disebabkan dari pelampung. Pelampung ini biasanya di bagian sininya ya, di bagian sini dia udah bolong, tapi ini enggak bolong, ini udah diganjel-ganjel tapi enggak apa-apa, diganjel enggak apa-apa, yang penting masih dalam kategori aman ya. Kemudian pelampung ini bocor juga bisa menyebabkan banjir. Yang keempat itu adalah dari permukaan ya, permukaan kabelator ini sendiri. Jadi permukaan kabelator ini sudah tidak rata ya permukaan simetrisnya. Jadi di antara jarum dan permukaan kabelator ini sudah tidak rata simetrisnya ya. Kemudian kran. Nah, ini namanya kran otomatis ya kawan. Kran otomatis ini apakah bisa menyebabkan banjir ya? Umumnya, jadi ya, umumnya ini meskipun rusak ataupun loss, meskipun mesin mati dia keluar, jikalau kabelator dalam keadaan bagus itu tidak menyebabkan banjir ya kawan. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Jadi yang menyebabkan kabelator banjir itu adalah di inti utamanya itu di bagian permukaan jarum ini ya. Setelah itu dari jarum ini sendiri, jarum ini permukaannya udah nggak simetris. Nah kali ini yang menyebabkan banjir adalah permukaan simetris dari valve-nya ini ya kawan. Ini karetnya udah nggak simetris, bengkang-bengkong. Kemudian dari pelampung ya. Seperti apa penanganannya? Seperti apa penanganannya? Seperti ini. Untuk penelitian seperti itu tadi ya. Yang sering terjadi adalah kotor, dan kedua adalah dari jarumnya ini ya. Ini kalian bisa lihat sendiri permukaan jarumnya. Fokus ya. Untuk permukaan jarumnya ini udah nggak simetris ya kan, sudah bengkang-bengkong kelihatan sekali. Coba kita ganti jarumnya ini ya, atau valve karetnya ini ya. Ini untuk jarum yang baru ya kawan. Nah, permukaan simetrisnya masih bagus sekali ya. Ini untuk yang lama seperti ini, kalian bisa perbandingkan dengan yang lama ya. Jadi coba kita ganti jarum dulu ya, kita pasang yang baru. Ini mau dibolak-balik nggak masalah. Yang ini pasang, masukkan, ini harus masuk dan nyantol. Oke. Nah kurang lebihnya seperti ini. Oh ini ganjelannya ini terlalu ini kan, jadi terlalu seret, jadi menyebabkan jarumnya itu tidak mau bergerak bebas ya. Yang bagus itu jarumnya mau bergerak bebas seperti ini ya kawan. Oke. Coba kita pasang di sini. Oke. Dan ini kalian bisa perhatikan kawan, permukaan ininya, garis ini, garis pelampung di sini ya, ini tidak rata dengan posisi garis kabelatornya. Ini harusnya rata. Nah seperti ini untuk garisnya.
Lalu bagaimana Bang? Kita setel dari pelampungnya. Ini pelampungnya bisa disetel di sini. Kita angkat. Ya, sudah rata ya. Jadi ketika menutup, ketika kita balik ini tanpa kita tekan garis yang ini udah rata dengan ini ya, permukaan karburatornya. Kemudian cara membedakan karburator ini masih banjir atau tidak kawan. Karburator kita balik, kemudian kita hisap di lubang selang ini, kita hisap, kemudian kita tutup menggunakan lidah. Jika lidah kita ngekop di sini ya, itu berarti kemungkinan sudah aman, sudah tidak ada celah ya. Oke, masih banjir. Jadi kawan, setelah kita ganti jarum pun ini masih banjir ya, masih bocor. Di bagian sini kita hisap, kemudian kita kop menggunakan lidah, tetap bocor ya, tidak ada perlawanan. Tapi ketika kita tekan ini, set, ya hasilnya ngekop. Jadi ini pun komplikasi ya kawan, mengalami komplikasi, yakni di permukaan karburatornya itu sendiri ya, sudah tidak simetris. Bagaimana cara penanganannya? Kita bersihkan dulu menggunakan jarumnya yang lama ya. Ini kan karet ya ujungnya. Kita masukkan jarum yang lama, kita jepit menggunakan tang ya. Kita puter-puter. Kita puter-puter seperti ini, nggak apa-apa kawan, ujungnya karet ini. Oke, kemudian kita bersihkan menggunakan cotton bud. Ini cotton bud. Oke, sudah. Kemudian kita coba lagi ya. Ini kita lakukan berulang-ulang sampai dia menemukan hasil yang terbaik ya kan. Oke, masih belum maksimal. Pokoknya seperti itu, kita lakukan secara berulang ya. Dan untuk hasil yang maksimal itu seperti ini ya. Kita hisap, kemudian kita tutup menggunakan lidah di ini, di lubang minyak ini, dia ngekop ya. Jadi lidah kita itu tertahan sampai sekian detik, 5 detik ya. Ya, kemudian coba kita balik lagi, kita tiup apakah bocor. Ya, ini normal ya. Jadi ketika kita balik seperti ini, dia tidak rapat. Karena apa? Karena ini pelampung ini menyesuaikan kapasitas BBM yang ada di tampungan ini ya. Jika tampungannya sudah terisi, dia akan semakin naik ke atas sehingga menutuplah lubang ini ya, menutuplah valve ini ke lubang karburator ini. Seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi kita tes lagi, kita balik, nggak usah kita tekan ya, kita balik, nggak usah kita tekan, kemudian kita sedot lagi. Ya, bagus. Oke, kemudian coba kita pasang-pasang lagi seperti apa hasilnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya kawan. Tes lagi. Mantap. Kita pasang. Red, terus rekam terus. Halo kawan. Dan itu Cibudik Alexander. Kita buktikan hasilnya kawan, real kawan. Oke, ini untuk mempersingkat durasi saja ya kawan. Coba kita pasang. Ini kita pasang langsung tanpa menggunakan keran otomatis ya. Jadi untuk pembuktian bahwasanya jika keran otomatis itu dalam keadaan ngelos, jikalau karburator itu dalam keadaan normal, dia tidak banjir ya. Ini untuk pembuktian saja.
kita pasang tanpa menggunakan keran otomatis ya. Jadi seperti ini, kita pasang saringan di sini. Ini untuk pembuktian saja kawan. Minyaknya gak tak medhok isi rem. Burung. Oh, minyaknya belum diisi kawan. Jadi ini untuk pembuktian ya, bahwasanya tanpa keran otomatis ya. Jadi ini kita langsung saja, jadi ini minyak keluar terus ya. Jadi tanpa keran otomatis, jikalau karburator ini dalam keadaan bagus, dia tidak akan banjir ya kawan. Jadi penyebab banjir utama itu adalah dari karburator ini ya, bisa disebabkan permukaan valve tadi, kemudian valve pelampung ya. Ya, ini minyak udah lancar. Ya, kemudian kita pasang. Kita tunggu sampai sekian menit. Jikalau banjir, dia akan keluar dari selang ini. Ini kita pasang. Walik ini walik. Lah iki nang kene iki. Nah. Walik tutupe. Ya, oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya kawan. Kami hanya berbagi pengalaman yang sering kami alami dan seperti apa cara penanganannya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Ini pun udah aman menurut saya. Ini udah nggak banjir. Jikalau dia banjir, kita pasang. Ini sekitar 1 menit 2 menit dia banjir ya kawan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, dan semoga informasi dari kami bisa sedikit membantu rekan-rekan dalam mengatasi permasalahan karburator banjir. Thank you kawan.